Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pagi, Ibu. Bu. Bagaimana kabar kalian? Baik, Bu. Baik Ibu. Sebelumnya, perkenalkan nama Ibu Dedek Nuranisa. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, sudah baiknya kita berdoa. Untuk Aina Wirda, dipersilakan Oke, Bu. Baiklah, untuk teman-teman sekalian dengan menundukkan kepala, berdoa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada Aina. Oke, sebelumnya Ibu absen dulu ya. Untuk Febi Tria. Hadir Ibu. Puputri Rosdiana. Hadir, Ibu. Aina Wirda. Hadir, Ibu. Dan yang terakhir Muhammad Febri. Baik, kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Di sini Ibu akan mengajarkan tema 2, yaitu menyayangi tumbuhan dan hewan, dengan subtema 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Sebelumnya, di sini Ibu akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran kita ini. Yang pertama, dengan memperhatikan tanda baca, siswa dapat membaca dongeng dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat. Yang kedua, dengan menjawab pertanyaan, siswa dapat mengidentifikasi informasi isi dongeng yang didengar dengan tepat. Yang ketiga, dengan mengamati penjelasan guru, siswa dapat menemukan sifat pertukaran pada penjelasan yang tepat. Kelima, dengan mengamati penjelasan guru, siswa dapat mengidentifikasi bentuk pola irama sederhana dengan bernyanyi dengan tepat. Dan yang keenam, dengan kegiatan bersama-sama, siswa dapat memeragakan pola irama sederhana pada lagu Cemara dengan tepat. Oke, di sini anak-anak dapat melihat dongeng cerita ini kan? Iya Ibu. Bisa Ibu. Nah, coba Febi Tria untuk membaca paragraf yang pertama. Pohon apel yang tulus. Dahulu kala, ada sebuah pohon apel besar. Ada seorang anak laki-laki di sekitar pohon itu. Dia sangat menyayangi pohon itu. Pohon itu juga senang bermain bersamanya. Yang kedua, silakan untuk Aina Wirda. Baik, Ibu. Waktu berlalu, anak laki-laki tumbuh dewasa. Suatu hari ia datang kembali. Pohon apel menyambutnya dengan gembira. Ayo, bermain bersamaku, ajak si pohon apel. Ah, aku tak punya waktu untuk bermain. Kami membutuhkan rumah untuk tempat tinggal. Bisakah kamu membantuku? Kamu boleh memotong cabang-cabang pohonku ini untuk membangun rumahmu. Jadi anak laki-laki itu memotong semua cabang pohon dan pergi dengan riangnya. Pohon apel itu senang melihat temannya bahagia. Tapi dia tak pernah kembali sejak saat itu. Pohon apel merasa kesepian dan sedih. Selanjutnya untuk Muhammad Febri Absan. Akhirnya, laki-laki itu kembali lagi. Laki-laki itu dan pohon apel sudah sama-sama tua. Aku sudah tidak bisa lagi memberikan apa-apa, kata pohon apel. Tidak apa-apa, aku hanya membutuhkan sebuah tempat untuk beristirahat. Jawab laki-laki itu. Baik, sisa batang pohon tua adalah tempat terbaik untuk bersandar dan beristirahat. Duduklah sini bersamaku dan istirahatlah, kata pohon apel. Laki-laki itu pun duduk bersandar pada batang pohon yang masih tersisa. Pohon apel pun menangis bahagia. Akhirnya mereka pun bersama. Terima kasih untuk anak-anak Ibu karena sudah mau membacakan dongeng ini. Tadi kalian juga membacanya sudah cukup tepat karena kalian sudah memenuhi prosedur yang mana hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membaca teks itu. Yang pertama adalah lafal, mengucapkan kata dengan tepat dan menggunakan frasa yang tepat. Yang kedua, ada intonasi suara.
Kalimat yang diakhiri dengan tanda titik intonasi suaranya datar. Kalimat yang diakhiri tanda tanya intonasi suaranya menurun. Sedangkan kalimat yang diakhiri tanda seru intonasi suaranya agak naik. Yang kedua ada ekspresi. Siswa dapat membaca dengan penuh perasaan. Yang keempat ada tanda baca. Yang pertama, jika saat membaca bertemu tanda koma, maka berhenti membaca sebentar lalu dilanjutkan kembali. Yang kedua, jika saat membaca bertemu tanda titik, maka berhenti membaca, kemudian membaca kalimat berikutnya dan menggunakan suara lantang yang dapat didengar oleh orang lain dengan jelas. Nah, di sini Ibu ada pertanyaan. Tadi kan kalian sudah membaca nih dongengnya. Coba lihat ya pertanyaan pertama. Siapa teman pohon apel? Ada yang tahu siapa teman pohon apel? Si anak laki-laki, Ibu. Benar. Yang kedua, apa yang dirasakan pohon apel saat bermain bersama temannya tadi? Ada yang ingat? Gembira, Ibu. Ya benar, pohon apelnya itu ketika bermain bersama teman itu merasa senang atau gembira. Yang ketiga, apa kebaikan yang diberikan pohon apel? Ada yang ingat? Saya, Ibu, memberikan semua cabang pohonnya dan mengizinkan si anak laki-laki berteduh di bawah pohonnya. Benar. Selanjutnya, mengapa pohon apel merasa kesepian dan sedih? Karena ia sendiri, Bu. Benar. Karena si pohon apel tidak bertemu dan bermain bersama temannya tadi. Oke, yang terakhir. Di akhir cerita, mengapa pohon apel menangis? Karena anak laki-laki itu tidak mau datang untuk bermain bersamanya lagi, Ibu. Dan juga pohon apel merasa bahagia ketika Terharu. bisa bermain bersama-sama lagi bersama temannya. Baiklah, materi selanjutnya tentang matematika. Tolong diperhatikan dengan baik ya. Di sini ada teks, Ibu bacakan terlebih dahulu. Setelah membaca dongeng pohon apel yang tulus, Dayu ingin membantu ibu. Dayu menyapu rumah hingga bersih. Saat menyapu, Dayu mempunyai ide untuk mengumpulkan daun-daun kering. Rencananya akan ia gunakan untuk belajar. Setelah menyapu halaman, Dayu mengumpulkan daun-daun kering. Dayu mengambil beberapa helai daun kering, lalu meletakkannya di sebuah kotak. Ia mengambil lagi beberapa helai daun kering dan meletakkannya pada kotak lain. Nah, di sini coba kalian hitung, ada berapa daun kering yang di kotak satu ini? 36, Ibu. Kurang tepat. 35, Ibu. Nah, benar. Di sini ada 35 daun kering. Sedangkan yang kedua di sini ada 15 daun kering. Jadi, jika dijumlahkan 35 ditambah 15 sama dengan 50. Oke, kita ke gambar yang kedua. Di sini yang kotak pertama jumlahnya 15. Di kotak yang kedua juga 35. Dapat dipahami? Bisa, Ibu. Nah, coba kalian baca yang teks di atas ini. Dayu ingin tahu jika posisi kotak itu ditukar, apakah jumlah daunnya sama. Nah, tadi pada gambar 1, kan kotak yang pertama itu jumlahnya 35, kotak yang kedua itu 15, sedangkan yang di sini, kotak yang pertama itu 15, dan kotak yang kedua itu 35. Jadi, sama-sama jika dijumlahkan, hasilnya sama-sama 50. Di sini persamaannya 35 ditambah 15 sama dengan 50. 15 ditambah 35 sama dengan 50. Jadi 35 ditambah 15 sama dengan 15 tambah 35. Di sini kan Dayu ingin melihat tuh jika kotak itu ditukar apakah jumlah daunnya sama, dan ternyata sama. Jadi 35 tambah 15 itu sama dengan 15 tambah 35. Apakah dapat dimengerti? Mengerti, Ibu. Dapat, Ibu. Nah, coba kita sekarang latihan. Di sini 100 ditambah 50 berapa? 50, Ibu. Benar, 150. 50 ditambah 100. 150 juga, Ibu. Nah, jadi yang kosong ini 100 ditambah berapa jadinya? 50. Benar. Kalau yang kedua, berarti sama dengan 50 ditambah 100. benar. Oke, untuk soal yang kedua, 30 ditambah 20 sama dengan
50, Ibu. Benar. Yang 20 ditambah 30 sama dengan 50, Ibu. jadi yang isi yang kosong ini jawabannya apa? 30 ditambah 20, Ibu. yang kedua 20 ditambah 30. Nah, untuk soal yang ketiga, Ibu jelaskan ulang ya. 40 ditambah 20 itu sama dengan 60. 20 ditambah 40 itu sama dengan 60. Febri paham Febri? Paham. Oke, untuk yang ini kan jadinya karena sama-sama 60, Alhamdulillah, jadi paham, Ibu. 40 itu ditambah 20 sama dengan 20 ditambah 40. Jadi begitu. Apakah ada pertanyaan? Tidak, Ibu. Ibu. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Ayo bernyanyi. Hari Minggu, Dayu pergi tamasya ke gunung. Dayu pergi bersama orang tua dan saudara sepupunya. Di gunung, ia melihat banyak sekali pohon cemara. Dayu dan sepupunya bernyanyi lagu cemara selama perjalanan. Tunggu ya, Ibu mau share tentang lagunya. Tolong didengarkan terlebih dahulu ya. Cemara pohon ranting, daunnya halus langsing, bergerak-gerak kian kemari, seperti jamar menari. Ketika angin lalu menyentuh daun cemara, terdengar desir di telingaku, sebuah lagu merdu. Nah, di sini Ibu akan mengetes kalian untuk bernyanyi lagu cemara ini. Coba diperhatikan. Bait pertama itu yang paling atas. Ini, yang Ibu tunjuk ini. Terus yang kedua, yang ini. Yang ketiga, yang ini. Dan yang keempat, yang ini. Nah, pokoknya Jadi yang atas dulu ya, Bu. ya, setelah itu kan masuk yang kedua tuh. Baru masuk ke bait yang kedua. Oke, Ibu. Nah, coba kalian ikutin ya. Kita bernyanyi bersama-sama. Ya, Bu. Cemara pohon ranting, daunnya halus langsing, bergerak-gerak Kemudian jamar menari. Ketika angin menyentuh daun cemara, terdengar desir di telingaku, merdu. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Kalian sudah paham? bisa, Ibu. Nah, kalian tadi udah menyanyikan dengan baik. Ibu harap kalian bisa lebih hafal dan lebih bagus lagi dalam menyanyikan lagunya. Nah, itulah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Untuk anak-anak, adakah yang ingin ditanyakan? Enggak. Tidak, Ibu. Bu ucapkan terima kasih karena sudah menjalankan pembelajaran ini dengan baik. Ibu harap kalian ke depannya lebih baik lagi dalam pembelajaran walaupun kita menggunakan Zoom ini. Jangan lupa memakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak dengan orang lain agar kita dapat terhindar dari virus corona. Jangan lupa bahagia dan Ibu ucapkan terima kasih. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.